Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Amalia dengan NIM 22193103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain IKEA. IKEA adalah perusahaan multinasional asal Swedia yang bergerak di bidang retail furniture dan peralatan rumah tangga siap rakit, ready to assemble furniture. Nama IKEA berasal dari inisial pendirinya dan tempat asalnya. Didirikan pada tahun 1943, IKEA kini menjadi salah satu perusahaan retail furniture terbesar di dunia. Terkenal karena desain minimalis khas Skandinavia, harga terjangkau, dan sistem do-it-yourself (DIY), di mana pelanggan merakit sendiri produk yang dibeli. Berikut penjelasan lengkap dan terperinci tentang proses supply chain IKEA dalam bisnis retail dari awal hingga akhir. Yang pertama, perencanaan produk dan desain. Democratic design. Setiap produk dimulai dari tim desain yang menyeimbangkan 5 aspek: fungsi, kualitas, desain, keberlanjutan, dan harga. Desainer mempertimbangkan biaya produksi dan biaya logistik sejak tahap konsep, desain untuk disassemble dan flat pack. Yang kedua, standarisasi modularitas. Desain dibuat modular agar komponen dapat diproduksi massal, digunakan untuk banyak produk, dan mudah dikemas datar. Flat pack ini mengurangi biaya bahan, memudahkan pengiriman, dan menurunkan inventory variasi. Yang kedua, sourcing dan pemilihan pemasok. Jaringan global pemasok IKEA bekerja dengan ribuan pemasok di puluhan negara. Laporan dari profil menyebutkan angka pemasok 1.600 sampai 1.800 di banyak negara. Kerjasama jangka panjang adalah kunci. Sebelum bekerja, pemasok harus mematuhi EY IKEA Way on Purchasing Product, Materials and Service. Persyaratan mengenai hak pekerja, keselamatan kerja, lingkungan, dan penelusuran bahan termasuk kayu. IKEA melakukan audit untuk memastikan kepatuhan. Searching strategis. Pemilihan lokasi pemasok mempertimbangkan biaya tenaga kerja, biaya bahan, risiko geopolitik, dan kedekatan ke pasar utama. Yang ketiga, produksi dan packaging. Supplier ke produk jadi. Kontrak manufaktur. Banyak produk dibuat oleh pemasok kontrak, bukan pabrik milik IKEA. IKEA memberi spesifikasi ketat dan inspeksi kualitas. Flat pack dan knockdown. Produk dirancang untuk dikemas datar, flat pack. Ini mengurangi volume pengiriman, menurunkan biaya transportasi, dan memaksimalkan pallet utilization. Flat pack juga memengaruhi desain komponen, petunjuk rakit, dan material kemasan. Yang keempat, inbound logistik ke pusat distribusi, supplier ke RDC port. Yang pertama, konsolidasi dan packaging optimal. Barang-barang dari pemasok dikonsolidasikan sedemikian rupa untuk memastikan muatan kontainer atau angkutan, mengurangi biaya per unit. Transport multimoda, kombinasi kapal laut jangka panjang antar benua, kereta, truk. Pemilihan transport dipengaruhi oleh lead time, biaya, dan emisi. Dokumentasi dan kepatuhan. Karena skala internasional, kepatuhan impor, ekspor, dan aturan tarif berdampak besar. Contohnya itu tarif perdagangan dapat memengaruhi biaya dan strategi searching. Yang kelima, pusat distribusi regional RDC dan cross docking. Cross docking, barang seringkali dipindahkan dari incoming truk kontainer ke outgoing truk dengan waktu penyimpanan minimal. Ini memangkas biaya brokerage dan mempercepat aliran barang. Banyak studi kasus atau logistik menyebut cross docking sebagai praktik utama IKEA. Yang keenam, distribusi ke toko retail. Pengiriman terjadwal. Toko-toko menerima kiriman sesuai kebutuhan display dan replenishment gudang toko. Display dan merchandising-nya itu showroom menampilkan produk terpasang, sedangkan gudang menyimpan satuan kemasan flat pack. Yang ketujuh, penjualan omnichannel, store dan e-commerce. Customer journey, showroom ke pencatatan produk dan diambil di racking terus dibawa pulang, digunakan jasa delivery. E-commerce, fulfillment atau pemesanan online bisa dipenuhi dari berbagai sumber seperti stok toko, RDC, atau fulfillment center khusus. Untuk barang besar, opsi adalah pengiriman rumahnya atau click and collect dari toko. IKEA ini memperluas channel digital sehingga omnichannel ini menjadi inti rantai pasok. Yang kedelapan itu peran pelanggan dalam rantai nilai. Nah, self-service model, pelanggan menanggung bagian pengangkutan dan perakitan DIY yang secara signifikan memangkas biaya layanan final. Yang kedua, layanan tambahan.
pengantaran ke rumah, jasa perakitan, pemasangan ini disediakan sebagai revenue stream sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesembilan, reverse logistik, take back dan circularity. Take back dan daur ulang program untuk menerima furniture lama, mendaur ulang bahan seperti kayu dan plastik atau mengerahkan ke program sumbangan. Ini bagian dari komitmen ekonomi sirkular IKEA. Yang ke-10 itu sistem informasi dan perencanaan permintaan. Forecasting dan demand planning, IKEA menggunakan data penjualan historis, kampanye pemasaran dan analitik untuk merencanakan produksi dan alokasi inventory. Collaboration tools, platform komunikasi dan portal pemasok untuk penjadwalan, quality docs, audit away, dan pelaporan keberlanjutan. Yang ke-11 itu keberlanjutan dan trackability. Yang pertama, sumber bahan bertanggung jawab, fokus kuat pada kayu yang dapat ditelusuri dan material terbarukan. IKEA memiliki sistem kontrol kayu dan kebijakan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, ambisi sirkularnya itu desain ulang produk agar lebih tahan lama, bisa direparasi dan mudah didaur ulang. UA mendorong pemasok untuk memperbaiki praktik lingkungan dan sosial. Yang ke-12, manajemen risiko dan resiliensi. Diversifikasi pemasok agar tidak terlalu bergantung pada satu negara. Ada upaya nearshoring, pengembangan pemasok baru di negara seperti di India untuk meningkatkan resilience. Stok strategi dan kontrak jangka panjangnya itu menyimpan buffer strategi dan kontrak jangka panjang dengan pemasok membantu menghadapi gangguan seperti tarif, pandemi, dan gangguan laut. Yang ke-13, KPI dan metrik kinerja utama. Lead time supplier ke toko, inventory turnovers atau days of inventory, fill rate atau service level, ketersediaan produk di toko, transport dan handling, carbon footprint per unit, return rate dan recovery rate dari reverse logistik. Ke-14 itu alur proses ringkasan langkah operasional nyata. Yang pertama, ide produk ke desain fleet pack dan spesifikasi bahan, pemilihan pemasok ke kontrak EWA onboarding, ketiga produksi komponen kisi ke packaging datar, konsolidasi di pelabuhan, kirim antar benua. Receive di RDC. Yang keenam, menerima produk di toko, keenam penjualan, ke-8 last mile delivery, 9 return. Yang ke-15, tren dan tantangan mutakhir, digitalisasi dan e-commerce growth, percepatan penjualan online memaksa IKEA menambah fulfillment nodes, memperkuat last mile. Ke-16 itu contoh nyata bagaimana produk atau meja kecil bergerak. Yang pertama, desain meja, pemasok di Eropa memproduksi komponen dikirim via truk ke pelabuhan. Di RDC, di toko, meja diperpajang di showroom, stok tersedia di service area, pelanggan membeli lalu ambil sendiri di warehouse atau toko atau pilihan layanan pengantaran. Jadi ringkasan singkatnya itu, rantai pasok IKEA ini menggabungkan desain yang memenuhi logistik flat pack, sourcing global yang diatur oleh standar EWA, distribusi efisiensi lewat RDC dan cross docking, peran aktif pelanggan DIY, serta program keberlanjutan circularity. Kombinasi ini menurunkan biaya, mempercepat aliran barang, dan mendukung modal harga rendah IKEA. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.